Halo keluarga Prisma, berjumpa lagi di Mocha Prisma. Jadi, kita flashback ke cerita sebelumnya ya. Di cerita sebelumnya, Hasnah panik karena sakit amaknya kambuh. Ia pun kebingungan, hendak berangkat sekolah atau menjaga amaknya. Lalu, bagaimana lanjutan ceritanya? Tanpa berlama-lama, yuk kita simak ceritanya. Akhirnya, ku beranikan diri. Taklah mak, nanti siapa nak jaga mak? Mendengar itu, amak marah. Nafasnya tersengal-sengal. Tangannya diacungkan padaku. Matanya berkaca-kaca. Nak jadi apa? Katanya kau nak tunjuk tari. Kalau tak sekolah, macam mana kau nak pergi? Amak lebih senang kau sekolah. Amak bisa jaga diri. Kalau kau tak pergi, biarlah amak pergi. Atau amak berakhir saja biar kau bebas tak terbeban, ya? Biar kau tak jadi macam amak. Kau tahu, kakek dan bapakmu itu cinta sangat akan Indonesia. Kau kena lanjutkan perjuangan kakek. Sekolahlah nak, jadi orang besar. Mimpi bapak kau tak banyak. Ia hanya nak, anak dia sekolah. Biar jadi penerus bangsa. Bangun elok negeri ini. Biar kita tak susah lagi. Amak menitikkan air mata. Aku hanya menangis. Kami anak perbatasan harus hidup macam ini. Sebenarnya aku bosan tarik perahu dari bebatuan. Kena dayung, kena jalan. Aku nak macam Jawa yang katanya surga Indonesia. Sudah seminggu amak tak ada kemajuan. Kondisinya tambah buruk. Harusnya hari ini aku berangkat ke Nunukan untuk tunjuk tari sebagai sambutan pada presiden. Rencananya kami menginap semalam karena jauh dan akan kembali dijemput Pak Cik Dulmasin. Tapi ada satu yang mengganjal. Aku takkan pergi. Aku akan jaga amak hari ini. Tapi Bu Sur datang bujuk aku supaya ikut. Aku menangis. Macam mana bisa aku tinggal amak seorang diri sakit di rumah? Namun amak makin marah bila aku tak pergi. Aku sendiri memilih diam saja di luar. Amak tiba-tiba turun dari ranjang dan menghampiriku bersama Bu Sur. Dengan jalan tertatih-tatih karena ginjalnya yang sakit. Amak minta duduk samping aku. Ia akan mengatakan sesuatu. Pergilah Hasnah, ini perintah amak. Kau nak jadi anak durhaka lawan amak? Pergilah, tunjuk tari pada presiden. Aku hanya menahan air yang nak jatuh dari mata. Bu Sur masih memujukku. Begitu pula Mak Cik Lasinah yang senang hati jaga amak. Amak nak, Bu Sur ambil kotak kayu dan memberinya padaku. Isinya bendera merah putih yang masih elok. Amak cakap, bapak kau yang minta amak jahit ini, biar kau ingat selalu negaramu. Pergilah Hasnah, jadilah merpati. Merpati yang bawa pesan gembira pada orang-orang besar negara. Bahwa dari tempat kita yang tak terpandang ini, punya penerus-penerus berbakat. Kau adalah kebanggaan kita. Jadilah merpati dari utara. Akhirnya aku pergi bersama Bu Sur dan kawan-kawan. Waktu tempuh cukup lama, setengah hari ke Mensalong. Lalu jalur darat menuju Nunukan. Amak di rumah bersama Mak Cik Lasinah. Untunglah tak banyak kendala dalam perjalanan. Kami masih sempat berlatih sekali sebelum pertunjukan esok. Sebenarnya aku khawatir pada amak. Tapi kata Bu Sur, kita wajib fokus dan menghayati tari. Kita sampaikan tari ini seelok mungkin pada rombongan negara. Tunjukkan kalau ada anak-anak berada negeri yang berbakat dan perlu disejahterakan. Saat pementasan tiba,
Kami menari sebagai pembuka. Kami menyampaikan gerakan-gerakan dengan cantik, diiringi musik khas Dayak seolah mengalir dalam darah, serta bulu enggang di kepala dan cincin di tangan. Ada bendera berkibar di tengah lapangan, itu yang buat kami semangat. Tari ini seolah melekat pada diri masing-masing. Dibawakan anggun dan gemulai, apalagi diterpa sinar matahari. Anak-anak perbatasan yang membawa bulu burung enggang ini tampak elok sama dengan merah putih yang gagah. Tepukan meriah diberi pada kami, termasuk presiden yang sampai berdiri. Sembari menari, kami terus tersenyum. Mataku memandang ke sekeliling, tak lupa mengarah pada bendera untuk menambah semangat nasionalis. Bendera di Nunuan tampak bagus, kalau yang di sekolah sudah usang. Kata kakek, semakin usang bendera, semakin banyak ceritanya, makin dalam perjuangannya. Tapi semua bendera merah putih yang berkibar di sini sama, yaitu bendera pusaka Indonesia. Selepas menari, kami segera pulang karena perjalanan jauh sangat. Jadilah kami tak menunggu sampai selesai. Di perjalanan, Bu Sur bilang akan ada pembangunan berkelanjutan sampai ke desa kami, termasuk pos-pos perbatasan. Katanya pula, Presiden bangga pada kami dan akan berkunjung. Hal itu membuat kami amat senang. Bolehlah kabar gembira ini kubagi pada Ama. Kami menikmati arus air dan menyanyi bersama. Perjuangan kami berlatih menari akhirnya membawa hasil dari pemerintah. Kami sampai di Mensalong hingga petang. Kalau ke Taulumbis, pastilah larut lagi, apalagi sampai ke desaku. Aku dijemput Pak Cik Dulmasin. Benar saja, sampai kami di Taulumbis sudah gelap. Kulihat Pak Cik Dulmasin sudah menunggu. Ia nampak buru-buru. Segeralah aku balik naik perahu. Aku sempat bercerita bagaimana di Nunuan tadi. Pak Cik Dul tersenyum. Sempat aku tanya bagaimana Ama. Pak Cik cakap, katanya nanti biar aku sendiri yang sampaikan berita baik pada Ama. 2 jam mengarungi sungai terasa lama, karena tak sabar menunggu Ama. Ku keluarkan bendera yang dijahit Ama di tas, ku peluk erat dengan bahagia. Sesampainya di desa panas, hujan turun, namun tak deras. Aku bahkan tak terasa ngantuk. Di rumah nampak banyak sekali orang. Kulihat Murni ada di depan. Kulambaikan tangan padanya. Ia nampak sedih. Mak Cik Lasina tiba-tiba keluar dan menangis. Ia langsung membawaku masuk dan merangkul pundakku. Ramai kali orang di dalam. Amak mana Mak Cik? Aku nak bagi tahu kalau presiden nak datang kemari. Bakal ada pembangunan di desa kita. Orang-orang ikut menangis. Kata Makci, Amak di kamar. Aku langsung berlari ke kamar Amak sambil memeluk bendera. Amak terbaring, tapi ada yang lain. Tak bergerak. Ada kain yang menutup dia. Hidungnya pun diberi kapas. Wanginya bukan lagi sirih, tapi kapur barus. Amak nampak kaku badannya. Tiba-tiba kakiku lemas, air mataku tumpah ruah tak terkira. Tangisku pecah beserta teriakan yang mengecewakan. Aku kalut. Hariku benar-benar biru kali ini. Aku langsung menghambur memeluk Amak. Jiwaku macam dicerai-berai. Ku coba bangunkan Amak tapi ditahan oleh Mak Cik Lasina. Murni langsung mendekapku. Hasnah, janji bakal pergi sekolah, Mak. Bangunlah. Jangan tinggalkan Hasnah sendiri. Hasnah bakal turut semua cakap Amak. Amak bangun. Hasnah udah jadi merpati macam Amak mau. Bakal elok tempat kita, Mak. Tangisku semakin menjadi. Kenapa harus sekarang Amak pergi? Aku sudah sampaikan bahwa di sini ada anak-anak beranda negeri yang berbakat pada presiden. Hasnah sudah sampaikan pesan gembira itu. Aku masih memeluk Amak dan bendera merah putih. Kata Makci, Amak ingin aku terus sekolah biar jadi orang besar.
Tambah erat lagi bendera ku peluk, ku pandangi sambil berjanji. Hasnah janji, Mak, akan terus belajar keras supaya bisa terus sekolah, biar jadi orang besar. Bendera itu akan aku bawa selalu sebagai wujud kecintaan Hasnah pada Indonesia dan keluarga. Hasnah bakal terus belajar menari untuk lestarikan budaya Indonesia macam cakap nenek. Hasnah kan buat bendera merah putih berkibar gagah dan harumkan Indonesia di mata negara-negara seberang.